Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Hadirin semuanya, Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ketentraman batin, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya, kita mengetahui bahwa mutu qabla an tamutu yang sering dijelaskan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ulama, pewaris-pewaris Rasulullah, terutama di kalangan ahli tasawuf. Mereka telah mengkaji dalam perkataan Rasulullah SAW mengatakan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Artinya di sini hadirin mati maknawiyah. Jadi permasalahannya ketika kita ini sudah meyakini bahwa ada perkataan mati maknawiyah, mutu qabla an tamutu tadi, namun ketika kita telah menjalani itu semua dengan praktek masing-masing thariqah atau jalannya, contoh dengan praktek 7 sifat, atau dengan praktek nafi isbat dengan zikir la ilaha, menafikan semua wujud-wujud majazi, melenyapkan semua wujud-wujud bayangan, baru mengisbatkan kepada Allah. Itu semua adalah cara atau metode-metode untuk mutu qabla an tamutu. Namun kenapa sayangnya hadirin semulakan, ketika kita sudah mengetahui ini secara syariat kita, ya, artinya setelah diberitahu Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan seperti itu, namun sayangnya ketika kita sudah paham begitu, masih saja meyakini bahwa ada yang dicabut ketika sakaratul maut. Mas, bukannya memang seperti itu ya sunnatullahnya? Ya, kebanyakan orang-orang yang berkedudukan di keyakinan seperti itu, meyakini bahwa nafasnya berhenti itu dicabut kemudian dibawa oleh malaikat Israel, memang seperti itu sunnatullahnya. Namun ketika seseorang mampu mutu qabla an tamutu, mampu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebelum dia mati hissi, sebelum ajalnya tiba, maka itulah orang-orang yang akan diselamatkan Allah, dengan syarat tidak meyakini bahwa napasnya putus atau ruhnya dicabut. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia telah memulangkan dia punya jiwa kepada yang maha hidup. Dia sudah mengorbankan dia punya dirinya. Jadi dia sudah kembali sebelum ajal itu tiba, waktu ketetapan itu. Maka apalagi yang mau dicabut? Ketika orang sudah mutu qabla an tamutu, kenapa ada lagi mau dicabut? Kalau dikatakan sudah mutu, kenapa mesti dicabut lagi? Apanya yang mau dicabut? Masa Allah mencabut dirinya sendiri? Masa Allah mencabut sifatnya sendiri? Nah, ini sudah bertentangan dengan logika dan ilmiah. Ketika kita mengatakan ada mutu qabla an tamutu, memang kematian atau ajal itu ketika datang, semua ruh-ruh itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sunnatullahnya begitu, sama dengan alam kubur, ya, pertanyaan kubur, sama dengan yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan, siratul mustaqim. Itu semua ada hadirin. Memang syariatnya itu ada, syariatnya ada, kenyataannya ada, itu ada. Namun hakikatnya juga ada, pada diri ada. Yang mana yang dimaksud siratul mustaqim, yang mana dimaksud surga neraka, yang mana dimaksud kubur, yang mana dimaksud mungkar nakir, pada diri ada. Namun ketika telah mengenalnya sekarang sebelum batas ketentuan itu tiba, maka tidak akan lagi melewati seperti itu. Langsung dia ke alam ahadiyah.
Artinya alam ahadiyah itu tidak kemana-mana, meliputi juga segala sesuatu itu. Tidak di luar, tidak di dalam. Dia langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang jangan pernah menafikan yang ada, yang kenyataan itu syariatullah. Syariat itu apa artinya syariat? Kenyataan. Jadi siksa kubur itu hak. Hak. Surga neraka itu hak sesuai dengan hadis. Pada mahsyar itu hak, hari kebangkitan itu hak, yaumul hisab, yaumul mizan, semua itu hak. Itu syariatnya, kenyataannya memang ada seperti itu. Ini bagi pengikut Rasulullah. Kalau ada yang mau mengikut di luar Rasulullah, itu terserah. Nah, secara hakikat juga ada pada diri ketika dia telah menjalaninya sekarang, di waktu ini. Dia telah menemukan surga neraka sekarang. Dia telah menjalani Shiratal Mustaqim sekarang. Dia telah menjawab pertanyaan mungkar nakir sekarang. Maka tidak ada lagi seperti itu. Mana dalilnya mas? Mana dalilnya mas? Ada 70.000 orang orang-orang yang dibawa Rasulullah, itu adalah 70.000 orang ini masuk surga tanpa hisab. Dia tidak melewati seperti itu. Dia tidak menunggu yaumul hisab, yaumul mizan. Dia langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat kenikmatan. Nah, herannya di sini ketika orang-orang yang telah berjalan metode dengan mutu qablan tamutu tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Namun ketika mau menjelang ajalnya tiba, masih juga merasa bahwa ada yang dicabut. Kalau orang pada umumnya yang belum menjalani mutu qablan tamutu, itu silahkan saja. Tapi kalau orang-orang yang telah menjalani seperti itu baru mengatakan ini dicabut, angkat tangan. Orang itu zat, sifat, asma, af'al ketika sudah jadi dalam bentuk yang sempurna, itu tidak bisa dipisahkan. Zat, sifat, asma, af'al tidak boleh dipisahkan. Jadi ketika tidak ada pemisahan begitu, artinya ketunggalan di situ, keesaan. Ketika kita menceraikannya, maka cerailah itu. Hancur kita punya jasad, jadi tengkorak, hancur semuanya. Ketika digali kuburannya, ternyata hancur semua. Maka perkara-perkara ini yang harus kita pikirkan baik-baik secara dalam, dengan hakikat yang sebenarnya. Jangan sampai meyakini bahwa seseorang itu ketika telah menjalani mutu qablan tamutu, masih ada yang dicabut. Napasnya dicabut. Masya Allah, la haula la quwwata illa billah. Maka seminimal-minimalnya, jangan meyakini napas dicabut dan jangan merasa bahwa kita itu sudah sampai. Bagaimana caranya agar jangan merasa sudah sampai? Ada metodenya. Dengan cara tubadil kesadaran akunya yang mana nih? Dalam bergerak, dalam penglihatan, dalam pendengaran, dalam pembicaraan, dalam kehendak. Akunya yang mana di situ? Nah, ketika dia mengatakan akunya si makhluk, akunya kita, si nafs ini yang cenderung kepada jasmania, maka inilah apapun yang dilakukan, amal kebaikan apapun yang dilakukan, itu namanya nafsu ananiyah. Nafsu seperti ini kesyirikan di mata Allah. Apapun yang dikerjakan. Maka hadirin semulakan, ketika seseorang itu dengan nafsu yang seperti ini, apapun di situ dikatakan ya, Allah Ta'ala memandang daripada hati dan amalmu, tidak memandang kepada rupa dan hartamu. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada rupa dan hartamu, tidak memandang jasmani dengan hartamu itu. Tapi hati dan amalmu, hati di sini hati terdalam itu. Dan amal pun di sini amal yang engkau tidak akui. Amal yang berkualitas, bukan amal-amal saja, bukan macam solat saja.
Bukan amal seperti itu, tapi amaliyah yang berkualitas. Jangan juga kita mengatakan bahwa nanti aja sholat, nanti aja tobatnya. Ini orang-orang fasik. Tobat itu setiap hari supaya dapat makom taubat. Oh, nanti saya bikin anu lagi, bikin dosa lagi, itu tobat lagi, begitu terus. Jangan putus dengan rahmat Allah. Maka hadirin semulakan, kemudian taubat dengan sesungguhnya itu apa? Mengembalikan itu tadi, semua satu paket hadirin. Mutu qabla an tamutu itu juga taubat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga sama dengan begitu. Metode-metode toriko nafi isbat sama juga dengan begitu. Ujung-ujungnya mau kembali kepada Allah itu sekarang. Kalau apanya yang dikembalikan? Jiwa kita, nafs ini mau ditenangkan, dikembalikan sekarang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sekarang. Kalau sudah dipulangkan sekarang, apanya lagi yang mau pulang? Hancur. Hancuy. Jadi kita ke diri saja ya. Kita tidak keluar. Jadi paham-paham masing-masing itu berbeda. Ini kita bicara sendiri loh. Tidak memaksakan paham ikut, tidak embuh karepmu kalau bahasa Jawa. Jadi ketika sudah belajar mutu qabla an tamutu, jangan tinggalkan af'al. Sudah kita belajar zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat tidak terpisah, oke. Zat dengan sifat tidak terpisah. Zat mutlak dengan sifatnya, ruhullah, Ahmad tidak terpisah. Namun apakah asma dengan af'al ini dipisah? Padahal Allah itu tunggal zat, sifat, asma, af'al, sempurna dalam wujud insan. Bukan insan itu Allah, bukan wujud insan itu Allah, bukan makhluk itu Allah. Jauh sekali perkataannya. Allah tetap laisa kamitslihi syai'. Allah tetap berdiri dengan sendirinya. Allah tetap bako adanya. Kalau orang yang betul-betul mengenal Allah itu zat yang laisa kamitslihi syai'. Kalau dikatakan alam semesta itu Allah, ya bukan Allah. Ya bukan Allah, jelaslah. Itu af'al Allah, bukan Allah. Tapi af'al. Kalau orang paham af'al itu ini gerak. Saya dengan af'al pisah tidak? Tidak. Kenapa mau dipisahkan? Orang sudah sempurna. Makanya sekurang-kurangnya orang itu tidak hancur utuh dia punya jasad, sekurang-kurangnya. Namun seperti ini masih menunggu. Atau juga ada juga ketika dibongkar jasadnya masih utuh, memang Allah mau tutup. Allah mau tutup karomahnya. Jadi seperti itu hadirin. Jadi jangan lagi kita berpikiran, berprasangka kepada Allah seperti itu. Kemudian menghadap Allah itu bukan dengan ilmu ma'rifat, bukan dengan ilmu kematian, maksudnya bukan dengan tanda-tanda kematian, bukan dengan ilmu ma'rifat, syariat, thariqah, hakikat, tidak. Memang betul-betul memang bagaimana caranya itu mengembalikan semua pasrah dengan total itu. Ikhtiarnya bagaimana? Nah, ketika sudah paham mutu qabla an tamutu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia tidak ada lagi kerisauan bahwa nanti kalau saya ini bercelengan, saya ria, itu masih ada rasa. Saya ini sudah fana, itu rasa fana itu sudah hijab juga. Kalau kita yang merasa fana. Jadi bagaimana? Pelajari cara tubadil kesadaran itu. Kalau sudah, banyak metodenya. Ada yang Muhammad Rasul Allah. Lalu di mana kita di situ kalau sudah begitu? Kalau sudah yakin seperti itu? Atau ada yang begini, dia membuang jasmaninya, kemudian memandang jasmani itu tidak ada, yang terganti sudah jadi Nur Muhammad. Karena jasmani itu dari Nur Muhammad, dia tidak pandang lagi jasmani itu darah, daging, kulit, buli, otak, sumsum dan sebagainya, tapi dia pandang itu nur. Berarti diri zohirnya Nur Muhammad, diri batinnya Nurullah, Zatullah. Ada yang seperti itu. Nah, di mana dia di situ? Nah, ketika sudah seperti ini, pandangannya itu pandangan Allah,
penglihatannya penglihatan Allah itu, rasanya rasa Allah, pendengarannya pendengaran Allah, kalamnya kalam Allah. Bukan dia Allah, bukan kita Allah, bukan mengaku Allah. Kalau ditunjuk salah, tetap salah. Di anu juga dari atas ke bawah juga salah. Ada juga mengatakan Allah itu ruh. Allah bukan ruh. Ruh itu sifat. Allah yang sebenar-benarnya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa. Pokoknya kenyataan Allah ada pada Rasulullah, bukan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau kita bilang Nabi kita Muhammad SAW, nanti seperti kita itu kaum mujassimah. Artinya kenyataan Allah itu wujud kepada Muhammad Rasulullah, Nur Muhammad hakikat. Artinya sifat Allah sendiri. Muhammad ini nama Allah, bos. Muhammad ini nama Allah. Makanya yang ada pada zat sifat asma af'al itu Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Itu yang dimaksud awal, akhir, zahir, batin Muhammad. Nah, kalau di atasnya itu barulah Allah yang sebenarnya. Namun Allah yang sebenarnya punya nur. Nurnya inilah tadi api, angin, air, tanah. Nurnya ini juga yang tadi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Itu nur semua itu. Zat sifat asma af'al itu nur. Nur ini yang bernama Allah. Kalau yang punya Allah itu Rabbul Izzati. Kalau yang punya nama Allah itu Rabbul Izzati. Kalau yang bernama Allah itu zat. Nah, saya ulang. Kalau yang punya Allah, paham? Kalau yang punya Allah itu Rabbul Izzati. Oke? Yang punya nur itu Rabbul Izzati. Kalau yang bernama Allah itu zat. Nah, yang bernama sifat itu adalah Muhammad. Begitu. Jadi jangan terkecoh dengan nama. Jangan terkecoh dengan nama. Kalau Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu dirinya adalah tak bernama, namun mentajallikan nurnya, sehingga nurnya inilah zat, inilah namanya Allah. Baru mentajallikan lagi nur Muhammad, sifatnya sendiri, baru tajalli lagi begitu. Namun tadi perlu diketahui bahwa nur Muhammad ini ada pada diri seluruh makhluk, dan yang paling sempurna ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun untuk adab kepada beliau, maka kita mengatakan ketika bersolawat nur Nabi Muhammad, tembuskan kepada nurnya Nabi Muhammad. Karena kita juga mengetahui bahwa kita itu tidak punya nur. Bahkan nur itu kepunyaan Allah. Cuma untuk adab tidak melangkahi baginda kita, maka kita mengatakan nur Nabi Muhammad. Namun secara hakikat solawat itu kembali kepada diri sebenar-benar diri. Siapa diri sebenar-benar diri itu? Allah, bukan kita, bukan diri kita maksudnya. Kalau kita ya nafs itu yang diadakan itu, yang perasaan saja, pikiran perasaan ini yang mengaku ada, ternyata bukan. Dari zat sifat asma af'al itu Allah semua. Bukan kita mengatakan ini Allah, ya salah lah. Selalu mengatakan itu. Itu namanya kaum mujassimah. Itu orang-orang lebih parah itu daripada orang-orang Jabariyah dan sebagainya. Itu parah itu. Kaum mujassimah begitu. Nah, jadi perlu ditekankan memang bahwa Allah itu zat. Allah itu nama zat. Pahamkah? Allah itu nama zat, maha suci Allah. Tidak mungkin zatnya itu kanan kiri, naik turun, keluar masuk. Yang keluar masuk itu zat, tapi zat hayat namanya sifat. Zat sifat namanya Ahmad Ruhullah. Ahmad Ruhullah, ruhnya Allah, hembusannya Allah, bukan Allah. Ruh itu bukan Allah, sifat Allah, ruhnya, hembusannya. Tapi tiada lain. Karena ruh itu yang dikatakan insan, itulah hamba. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Akulah pemilik rahasia itu. Akulah rahasianya, kata Allah.
Ini kata Allah, hadis qudsi. Kenapa selalu dinafikan al-insanu sirri itu? Itu hadis qudsi di atas hadis sahih. Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Begitu. Jadi pemahaman ini perlu ditarik betul-betul baik-baik. Ini betul-betul kedudukan ini. Jangan sampai paham kita meleset daripada paham mengatakan Allah itu mencabut ruhani ini nanti. Itu paham orang am, kalangan am. Tapi kalau sudah belajar mutu qabla tamutu, jangan. Ini untuk al-fakir pribadi. Kalau mau diambil silahkan, tidak diambil juga silahkan. Begitu saja. Karena ini mengkhawatirkan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini jasad ini kotoran. Iya, secara syariat memang ini muhaddas kotor. Namun secara syuhud batin ini dari mana? Dari mana ini? Ini saya tanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki tiba-tiba ada langsung diciptakan begitu saja? Dari mana air mani? Air mani apa sebenarnya? Dari mana air mani ini? Dari mana? Dari bapak. Bapaknya dari mana? Begitu terus sampai Nabi Adam. Memang kalau kita mengatakan bahwa kita ini tidak seperti Nabi Adam, betul. Tapi jangan tunda sampai situ saja. Lanjutkan. Sama dengan kita minum obat. Jadi lanjutkan tadi sampai Nabi Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari zat Allah daripada Rabbul Izzati. Selesai toh? Sampai innalillahnya. Nah, sama dengan obat. Kita bukan menafikan sosok obat itu, bukan dilarang minum obat. Tapi yakini, bukan hanya meyakini, tapi musyahadah, kasyafkan di situ. Kasyaf terus musyahadah sampai situ. Artinya begini, obat ini dari mana? Tumbuh-tumbuhan. Oke? Sepakat. Ada juga yang mengatakan ini belah. Ujung-ujungnya semua ke tanah. Sepakat. Sepakat tidak? Dari tanah. Tanah dari air. Air tercipta dari angin. Angin dari api. Api dari Nur Muhammad. Kembali lagi. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Makan masuk nur. Yang makan nur. Yang dimakan nur. Selesai. Nah, keyakinan seperti ini, inilah dikatakan musyahadah. Nur Muhammad. Nanti fana, tidak ada lagi di seluruh dunia ini kecuali Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain daripada sifat daripada zat. Jadi kalau kita bertahan di sini, ini hancur memang, hancur. Tulang-tulang semuanya hancur semua. Tidak ada yang bertahan. Tapi ketika kita mengatakan bahwa itu nur dalam pandangan syuhud batinnya, apa yang hancur? Nur mana? Itulah mengapa ulama-ulama dahulu itu, ya pejuang-pejuang dahulu, tidak mau hancur badannya kena tembak, tidak mau hancur badannya kena tombak kah, tusukan kah, apa dan sebagainya. Tidak mau. Bukan karena belajar ilmu-ilmu ini dan itu. Ya, itu ada juga yang sebagian ya. Dan itu dalam keadaan terdesak. Ilmu keselamatan, bukan ilmu dipelajari, bukan ilmu kebal-kebal atau apa, tidak. Itu lain. Ini saya menceritakan bukan golongan-golongan yang lain. Ini golongan-golongan ulama-ulama yang berserah diri total. Bukan mempelajari ya, bukan mempelajari ilmu kebal, tidak. Bukan ada amalannya kebal, tidak. Bukan apa-apa. Dia terdesak di dalam mempelajari syuhud batin dia ke Nur Muhammad. Ketika ditembak, pelurunya meleset. Ini terdesak. Enggak, jangan dipakai sombong-sombong. Kalau dites, nanti akhirnya kena. Ini ilmu keselamatan, bukan ilmu kebal. Tahu keselamatan? InsyaAllah ta'ala Allah memberikan lindungannya. Dengan suhudkan terus. Nah, jadi seperti itu hadirin semulakan. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi kepada diri masing-masing. Kita belajar ma'rifat itu untuk ke diri. Adapun menyampaikan itu tidak bisa seseorang itu memberikan hidayah. Jadi jangan sampai hati ini
saking inginnya keluarganya ikut, saking inginnya orang yang dicintai ikut, dia seolah-olah ingin memberikan hidayah kepada dia. Tidak bisa. Sampai botak kepalamu itu tidak bisa. Wahai Muhammad, bukanlah engkau yang memberikan hidayah, petunjuk, tapi akulah yang memberi petunjuk. Itu sudah. Itu tugasnya cuma memberi peringatan, memperingatkan atau menyampaikan saja, bukan untuk memberikan hidayah. Siapapun orangnya, mau mursyid siapapun, mau wali apapun, jangankan wali Nabi Muhammad SAW itu, beliau ditegur oleh Allah. Ini secara syariat ditegur, tapi memang sebagai contoh. Artinya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk selain daripada Allah. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, terus apa, tidak memberi peringatan, tidak tidak amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Tidak begitu. Rasa ini suhutnya itu tembus begitu. Jangan sampai terhijab. Inilah orang-orang terhijab tadi ketika memandang obat. Kalau orang-orang yang sudah yakin sedikit, ya, percaya dia, oh ini dari obat ini, iya jangan yakini obat. Yang penting Allah, bismillah, itu masih lumayan lah. Jangan juga terlalu jos, wah ini obat ini syirik ini Pak, kalau kita minum, siapa yang mempercayai obat mempunyai manfaat dan mudarat, maka ini syirik, baru tidak minum obat. Bukan juga begitu. Karena minum obat itu sunnah. Ini golongan-golongan ekstrim nanti ujung-ujungnya, wah tidak boleh pakai raja, tidak boleh nanti pakai amalan-amalan untuk ini, tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh maulid. Nah ini golongan-golongan seperti inilah yang gagal paham tauhid, gagal faham, sehingga membuat fitnah ini secara syariat, kekacauan di mana-mana. Ya. Maka hadirin semulakan, itulah tadi bidang Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.